Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sukapermadi dengan NPM 20510404343 dari MBS kelas A semester 3, mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Ginaul Saifur Rahman LCME SY. Sebelumnya saya akan menjelaskan sesingkat-singkatnya tentang akad. Pengertian akad. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengertian secara terminologi. Di atas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Definisi. Perikatan antara ijab, suatu pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, suatu pernyataan menerima ikatan, dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan atau pengaruh kepada kedua belah pihak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Quran tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." Rukun akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada 3, yaitu yang pertama akid, yaitu orang yang melakukan akad. Pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberikan hak. Seperti dalam hal jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Yang kedua, itu ahliyah, memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, antara merugikan dan menguntungkan. Wilayah. Hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Syarat akad, ma'qud alaih, objek transaksi. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Objek transaksi harus berupa mal mutakawim, harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan, dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Keempat, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul, berurutan dan menyambung. Keempat, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Pembagian akad. Akad sahih, akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada akad nafis, akad yang sempurna dilaksanakan, dan ada juga akad mauquf, akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Akad yang tidak sahih dapat dibedakan kepada dua, yaitu yang pertama, akad batil. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad. Dengan demikian, syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara. Kedua, akad fasid, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya. Pertama, akad fauriyah, akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Kedua, akad istimrar atau zamaniyah, akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut. Ketiga, akad asliyah, akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain.
Keempat, akad tabiiyah. Akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain. Berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Pertama, akad tabarru, akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, akad tijari, akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Tujuan dan akibat hukum akad, tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syarat. Prinsip-prinsip akad dalam Islam. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Keempat, prinsip ibadah. Kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Keenam, prinsip kejujuran atau amanah. Berakhirnya akad. Dimulai dari berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu, lalu dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Dalam akad, sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, lalu berlakunya khiyar, syarat, aib, atau ruqyat, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, dan salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Hikmah akad, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Kedua, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Ketiga, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan suatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.